Horror Story Fever. Judul Horror Shift 3. Diego duduk di lobi sambil membaca majalah yang tersedia. Hari ini adalah hari pertama Diego diterima sebagai call center di PT Asterio. Dan saat ini dia menunggu untuk dibawa ke manajer area, tempat di mana Diego akan melaksanakan pekerjaannya. Silakan Pak Diego, coba ikuti saya ke ruangan Pak Hermawan. Ucap perempuan berusia 20 tahunan dengan rok pendek, hitam, dan kemeja berwarna merah. Silakan masuk Pak, ucap perempuan tersebut. Selamat pagi Pak Hermawan, saya ingin mengenalkan orang yang akan bergabung di tim call center, ucap wanita tersebut. Silakan masuk, ucap pria tersebut menyuruh Diego untuk masuk. Siapa nama kamu? Tanya Pak Hermawan. Diego Pak. Baik Diego, selamat datang, ucap Pak Hermawan. Terima kasih Siska, mempersilahkan sekretaris tersebut untuk meninggalkan Diego di sana. Untuk hari ini sampai 1 minggu ke depan, kamu akan kami beri pelatihan mengenai produk dan pelayanan yang ada pada perusahaan. Tapi setelah 1 minggu tersebut, kami akan mulai menempatkanmu di shift 3 untuk departemen call center ini. Shift 3? Tanya Diego. Iya, untuk bagian call center kami membutuhkan orang di shift 3. Jam kerjanya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan kami membutuhkan laki-laki seperti kamu. Sedangkan untuk shift 1 dan shift 2 kami prioritaskan untuk yang perempuan. Seperti itu, ucap Pak Hermawan. Oh, baik Pak, jawab Diego sedikit ragu. Karena itu berarti jam kerja dia pasti akan terbalik. Saat orang-orang istirahat, maka dia akan bekerja. Dan kebalikannya, saat orang-orang bekerja, Diego akan beristirahat. Tidak terasa seminggu masa training pun selesai. Hari ini hari pertama Diego masuk shift 3. Jam 9 malam dia baru berangkat dari rumah dan sampai ke kantor sekitar jam setengah 10. Saat Diego masuk ke ruangan call center, dia sempat bertemu dengan Prita, call center yang bekerja di shift 2. Hai, kamu Diego ya? Sapa Prita ramah. Aku Prita. Iya mbak, saya Diego. Jangan panggil mbak, Prita aja. Oh iya, kenalin, ini Sulastri anak shift 2 juga. Kita pulang duluan ya Diego. Hati-hati ya. Lalu mereka berdua pun berlalu dari hadapan Diego. Diego pun mengambil tempat duduk di ujung ruangan. Satu set telepon di hadapannya, mikrofon telinga sudah siap dia pakai. Dan dia pun memulai login ke semua sistem dengan namanya. Semua data telepon masuk akan segera terekam dalam mesin tersebut. Setelah menunggu hampir setengah jam, belum ada satupun telepon masuk. Tiba-tiba, ada bayangan yang mendekatinya. Hai, anak baru ya? Kenalin, gue Peter, teman lo di shift 3. Jawab cowok bertubuh sedikit pendek dengan postur gemuk dan putih. Oh, Diego mas, senang kenal dengan Anda. Jawab Diego menghormati seniornya. Santai aja Diego, kalau shift 3 seperti kita, telepon tuh malah jarang masuk. Sambil mengambil posisi duduk di sebelah Diego dan menyalakan komputer serta semua sistemnya. Baik mas, mau kopi nggak? Gue mau ke pantry, biar nggak ngantuk, ucap Peter. Nggak usah repot-repot mas. Gak apa-apa kok. Terus, jangan panggil gue mas, panggil Peter aja. Sambil berjalan meninggalkan Diego di ruangan. Suasana hening kembali.
Tiba-tiba ada suara telepon berbunyi dan lampu di telepon berkedap-kedip, menandakan ada telepon masuk. Halo PT Asterio, dengan Diego bisa dibantu? Suara hening, tidak ada yang menjawab. Halo PT Asterio, dengan Diego bisa dibantu? Diulangi kembali, greeting Diego memastikan ada suara di seberang teleponnya. Dan tiba-tiba telepon ditutup. Saat Diego membalikan badannya ke belakang, dia kaget sekali. Tiba-tiba Peter sudah berada di belakangnya membawa 2 cangkir kopi. Nih, buat kamu, ucap Peter. Terima kasih, jawab Diego. Tadi ada telepon masuk, Peter. Tapi saat aku jawab, tidak ada suaranya. Biasa, itu paling telepon iseng, jawab Peter. Kamu juga sering mengalaminya, Peter? Peter menengok ke arah Diego sambil meminum kopi yang berada di tangannya, tanpa menjawab sama sekali pertanyaan Diego. Setelah beberapa jam, Diego pun asyik ngobrol dengan Peter, tanpa ada suara telepon masuk. Sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba ada lampu yang menyala di telepon. Angkatlah Diego, aku masih mau santai dulu, ucap Peter. Halo, PT Asterio, dengan Diego bisa dibantu? Halo, tolong saya, suara perempuan di seberang telepon dengan nada lirih. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Saya dibunuh. Maaf ibu, tolong jangan bercanda. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Diego sekali lagi. Saya dibunuh Didit. Dia pacar saya. Diego pun langsung menutup teleponnya, merasa dia dipermainkan. Kenapa Diego? Tanya Peter sambil menelisik ke mata Diego yang mulai ketakutan. Tadi ada telepon iseng lagi. Dia telepon untuk bilang dia dibunuh, jawab Diego getir. Lalu, kamu tutup teleponnya? Tanya Peter. Iya. Kamu di sini tidak boleh melakukan itu. Data kita semua direkam saat telepon masuk. Kamu tidak bisa menutup telepon sampai si penelpon puas dengan pelayanan kita. Ingat, kita itu call center, ucap Peter menasehati semua definisi dan tujuan dari call center. Dan tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Angkatlah Diego, kamu harus sering-sering latihan supaya cepat mahir, jawab Peter enteng. Halo, PT Asterio, dengan Diego bisa dibantu? Aku dibunuh Didit, tolong, suara perempuan yang sama yang menelpon tadi. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Tolong beritahu mama saya. Dia pasti khawatir. Anda bisa menolong saya untuk catat alamat rumah saya, ucap perempuan tersebut. Ada keraguan dari diri Diego untuk menuruti perempuan itu. Tapi dia ingat kata-kata Peter tadi. Kebutuhan konsumen paling penting kan? Alamat ibu di mana? Jalan Cendrawasih, Blok A1 Jakarta. Lalu dia menjawab lagi. Tolong lihat saya di Siliwangi. Saya akan menunggu. Setelah itu tiba-tiba telepon terputus. Kenapa? Masih telepon misterius lagi? Tanya Peter. Iya, perempuan yang tadi dia bilang dibunuh oleh Didit pacarnya dan ingin saya menyampaikan kepada mamahnya sambil melihat alamat yang dia tulis di buku. Sudahlah, tidak ada salahnya kan hanya sekedar mencatat. Seperti biasa, Peter menjawab dengan entengnya. Lalu sejam kemudian ada telepon lagi yang masuk. Halo PT Asterio, dengan Diego bisa dibantu? Tolong, saya Bram. Kamu harus bantu saya. Suara bass dari laki-laki di seberang telepon sangat terdengar. Bisa saya bantu, Pak? Saya dibunuh oleh Tio, rekan bisnis saya di kantor. Maksudnya, Diego betul-betul merasa aneh kali ini.
Sepertinya itu bukan suatu kebetulan kalau ada dua orang yang menelpon dan bercerita mereka dibunuh. Kamu harus bantu saya melapor kepada pihak kantor. Anda ingin saya menyampaikan kepada pihak kantor Bapak? Tapi maaf Pak, saya tidak bisa membantu. Jawab Diego agak sedikit kesal karena merasa dia dipermainkan. Gedung Triad, Jalan Keladi, nomor 26 Jakarta. Perusahaan saya PT Andalas. Kamu harus membantu saya. Saya menunggu di Jalan Panglima, di gudang kosong tempat saya dibunuh oleh Tio. Dan telepon pun terputus lagi. Peter, sepertinya ini pelonco dari kantor ya? Hahaha, ini lucu. Peter hanya diam dan melihat Diego tanpa menjawab apapun. Peter, aku rasa leluconnya jangan diteruskan lagi. Aku tidak mengerjaimu, Diego. Aku kan selalu berada di dekatmu dari tadi. Dan tidak ada seorang pun di ruangan ini selain kita berdua. Jawab Peter mulai menegaskan. Dan telepon pun mulai menyala kembali. Peter, kamu yang jawab ya. Aku biar belajar dari kamu dulu. Baiklah, jawab Peter. Halo PT Asterio, dengan Peter ada yang bisa saya bantu? Dan tidak lama Peter pun menutup teleponnya. Tidak ada yang menjawab. Mungkin mereka hanya ingin diangkat oleh kamu, jawab Peter sambil tersenyum menyeringai. Dan betul saja, telepon pun berbunyi lagi. Dan Diego pun mengangkat kembali. Halo, PT Asterio, dengan Diego bisa dibantu? Hiks. Suara anak kecil menangis di seberang telepon. Ada yang bisa saya bantu? Aku dibunuh oleh mama tiriku. Tolong beritahu papaku, dia wanita yang kejam. Maaf, ini dengan siapa? Aku Agnes, usiaku 6 tahun. Apa yang bisa saya bantu? Tolong sampaikan kepada papa di Jalan Anggrek 5 nomor 11 Bogor bahwa aku dikubur di taman belakang rumah. Mendengar suara anak kecil yang polos tadi, Diego pun mencatat alamat tersebut. Dan tiba-tiba telepon pun terputus kembali. Ini benar-benar aneh, sambil mengelap keringat di keningnya. Lagi, tanya Peter. Anggap saja ini hari perdanamu, sambil tersenyum menyindir Diego. Akhirnya tidak ada telepon yang masuk lagi. Dan waktu pun mulai menunjukkan jam 5 subuh. Diego, aku ada keperluan. Aku pergi dulu ya. Kamu gak absen, Pit? Tidak apa-apa, jawab Peter enteng, seperti biasanya. Akhirnya jam pun menunjukkan jam 7 pagi. Diego siap-siap untuk absen pulang dan keluar dari ruangan. Saat berdiri di depan mesin absen, Diego ditepuk pundaknya oleh seseorang. Pak Hermawan. Bagaimana Diego, hari pertamamu di shift 3? Diego agak terdiam. Dia berpikir, haruskah dia menceritakan kejadian aneh tentang telepon-telepon tadi malam? Baik kok Pak. Terutama ada Mas Peter yang membantu saya mengajari banyak hal di shift 3 kemarin, jawab Diego. Peter, ucap Pak Hermawan kaget. Tolong kamu masuk ke ruangan saya sebentar, Diego. Sambil melangkahkan kaki ke ruangan, Diego pun mengikutinya dari belakang. Silakan duduk dulu, Diego. Coba, kamu ceritakan apa yang terjadi semalam, bujuk Pak Hermawan kepada Diego. Iya, Pak. Awalnya, jujur saya takut. Saya pikir saya akan bekerja sendirian. Tetapi untung ada Mas Peter yang masuk di shift 3 juga. Dan kemarin saya banyak mengalami telepon-telepon aneh yang masuk, Pak. Banyak dari mereka bercerita tentang pembunuhan. Tiba-tiba Pak Hermawan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Oh Peter, maafkanlah aku, ucap Pak Hermawan membuat Diego tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Diego, aku harus menceritakan kepadamu sesuatu.
Tapi kamu harus janji, kamu tidak boleh menceritakan kepada yang lain, ucap Pak Hermawan. Baik, Pak. Jadi, 10 tahun yang lalu, saya baru masuk di call center ini, sama seperti kamu. Saya juga ditempatkan di shift 3. Tetapi saya tidak sendirian. Ada satu orang lagi bernama Peter. Dan pada saat itu, rekan-rekan senior kami sangatlah jahil. Karena mereka melihat kami anak baru dan tidak berpengalaman, suatu malam mereka bermaksud menjahili kami saat sedang bekerja di shift 3. Suasananya sangat sepi. Saya berjaga di ruangan ini, dan Peter sedang ke pantry untuk membuatkan kopi, supaya kita tidak mengantuk. Lalu Pak Hermawan terdiam sebentar. Lalu tiba-tiba lampu mulai hidup dan mati. Aku melihat ada banyak bayangan yang berdiri di ruangan kaca tempat kita beristirahat. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Aku harus mengangkatnya. Dan akhirnya peristiwa itu terjadi. Pak Hermawan menahan nafas dan mulai bercerita lagi. Senior-senior itu masuk ke ruangan pantry. Mereka menakut-nakuti Peter, sampai Peter lari ketakutan. Dan dia terjatuh membentur meja di sisi pantry, sampai akhirnya dia meregangkan nyawanya. Aku benar-benar menyesal, Diego. Kenapa pada saat itu aku tidak menemaninya ke pantry? Dan senior-senior itu sangat ketakutan. Mereka takut mereka dipenjara. Sehingga mereka mengubur mayat Peter di belakang tanah lapang yang sekarang sudah berdiri gudang. Mereka pun mengancam aku, jika sampai rahasia ini terbongkar, maka aku akan dibunuh oleh mereka juga. Setelah kejadian itu, semua senior yang terlibat mulai mengundurkan diri satu persatu. Dan entah mengapa tidak pernah ada yang mau untuk mengisi shift 3 selain saya. Dan tiba-tiba Pak Hermawan berhenti bercerita. Sudah 2 tahun tidak pernah ada shift 3. Baru saat kamu masuk itu diberlakukan kembali. Tiba-tiba Diego merasa ada yang menusuk di dalam dadanya. Dia tidak percaya bahwa kemarin dia ditemani oleh hantu Peter selama bekerja. Semua kejadian aneh mungkin berhubungan dengan hal tersebut, karena dimensi mereka berbeda. Saya mengerti kalau kamu tidak mau bekerja lagi. Setelah mengalami kejadian ini, saya rasa tidak akan bisa memaksa kamu untuk terus di sini, ucap Pak Hermawan. Jujur Pak Hermawan, saya sangat kaget. Tapi Peter itu benar-benar sosok yang baik. Dan Diego pun menengok ke arah mejanya, di mana masih ada 2 cangkir yang berada di sana. Dia membuatkan saya kopi, Pak, matanya menerawang jauh. Akhirnya Diego keluar dari kantor dengan perasaan campur aduk. Saat masuk ke parkiran motor, tiba-tiba dia ingat dia membawa kertas catatan di tangannya. Dan ini adalah data semua penelpon yang masuk tadi malam. Akhirnya Diego pun memutuskan untuk mendatanginya satu persatu. Tok tok tok, pintu rumah kayu beraroma pinus diketok oleh Diego. Dilihatnya seorang perempuan setengah baya berusia 50 tahun berada di depannya. Kulitnya terlihat pucat, seperti orang yang kurang tidur. Permisi, Bu. Apakah Anda memiliki anak perempuan yang tidak pulang ke rumah? Tanya Diego. Anda siapa? Polisi. Kalian sudah menemukan Anda, teriak ibu itu histeris. Maaf, Bu. Sepertinya roh anak ibu berusaha berkomunikasi dengan saya. Dia menceritakan bahwa dia telah dibunuh, Bu. Tiba-tiba badan ibu itu terhuyung. Diego pun membantunya untuk duduk di kursi di dalam rumah. Setelah ibu itu sadar, Diego menceritakan kembali kejadian yang dialami. Aku sudah menduganya. Pacarnya itu memang brengsek, jawab ibu itu sambil menangis histeris. Tenang, Bu. Sebaiknya kita lapor ke polisi lebih dulu, jawab Diego menenangkan. Lalu Diego pun mengantar Ibu Nanda ke kantor polisi dan menerangkan kronologis kejadian yang dialami. Semula polisi tidak langsung mempercayainya,
dan Ibu Nanda berkeras untuk polisi mengecek lebih dulu ke alamat yang diinformasikan oleh Diego. Dan akhirnya misterinya terkuak. Mayat Nanda ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Dia ditelanjangi dan disiksa sekujur tubuhnya. Dan polisi pun banyak menemukan bukti sidik jari Didit di sana. Siang itu juga Didit ditangkap di depan kampusnya. Lalu polisi mengecek lagi ke alamat anak kecil Agnes dan menginformasikan akan menggeledah area rumah tersebut. Bahkan Papa Agnes sampai pingsan saat menemukan mayat anaknya yang hilang di taman belakang rumahnya. Lalu polisi dengan sigap menangkap ibu tirinya di belakang rumah. Dan terakhir kasus Bram. Polisi pun mengorek keterangan dari Tio selama 24 jam. Dan akhirnya Tio pun mengakui perbuatannya. Diego agak sedikit mendesah lega. Sepertinya semua tugas yang diminta oleh hantu-hantu gentayangan tadi telah terselesaikan. Lalu Diego mengingat sosok Peter. Sepertinya dia kesepian. Disitulah Diego memutuskan untuk terus menjalani shift 3 bersama Peter.